Ilmu budaya. Oke, untuk hari ini kalian sudah siap belajar? Nah, untuk hari ini tentunya sudah siap semuanya kan? Nah, untuk materi kali ini saya akan menjelaskan tentang alat puja bakti atau yang disebut dengan alat dharma, faci. Nah, di mana alat ini dipergunakan sebagai alat sembahyang agama Buddha Mahayana. Nah, alat-alat tersebut diantaranya adalah: satu, ada tambur; kedua, ada yang dinamakan ganta atau genta; dan ketiga, ada yang dinamakan yincing atau inkeng; keempat, ada mui; dan yang kelima, ini berpasangan, ada tance dan hece. Oke, yang pertama, alat puja bakti yang dinamakan tambur. Kalian bisa lihat, ini yang dinamakan tambur. Alat puja bakti ini ketika dipukul, umat akan masuk ke dalam wihara, bertanda puja bakti akan segera dimulai. Dan begitu pula ini berfungsi ketika malam hari sebagai penutup sembahyang. Selanjutnya, alat ini juga berfungsi untuk membangkitkan semangat orang yang mengikuti puja bakti. Langsung saja, seperti ini cara memukul tambur. Tolong bisa diperhatikan. Alat yang kedua, faci yang kedua adalah yang dinamakan ganta atau genta. Genta ada dua, biasanya terdiri dari besar dan kecil di dalam setiap wihara. Kalau yang besar tidak bisa dipindah-pindahkan, hanya di tempat tersebut. Tapi kalau yang kecil biasanya untuk melayani umat, dibawa ke rumah umat untuk melaksanakan puja bakti di sana. Biasanya ada puja bakti pralaya atau orang yang meninggal. Fungsi satu, sebagai alat pemberitahuan pembacaan sebuah sutra atau mantra yang segera dimulai atau sudah hampir selesai. Terus yang kedua, sebagai aba-aba peserta puja bakti untuk berdiri atau berlutut. Terus yang ketiga, sebagai aba-aba pemberitahuan penukaran posisi dari posisi anjali ke posisi meditasi. Nah, terus yang selanjutnya adalah untuk memerintahkan para dewa. Nah, oke, langsung saja saya praktekkan untuk pemukulan daripada genta itu sendiri. Bisa dilihat, kalau memukul genta tidak dari arah di depan kita, tetapi dari arah samping. Yang selanjutnya disebut imkeng atau yang disebut dengan yincing. Nah, alat ini berfungsi sebagai aba-aba orang melaksanakan namaskara atau melaksanakan wunsin. Terus fungsi yang selanjutnya untuk membangunkan orang yang sedang meditasi bahwa meditasi telah selesai dilaksanakan. Cara untuk memukul yincing ada dua. Yang pertama dengan tangan dua, contohnya seperti ini. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, orang yang sudah mahir bisa menggunakan tangan satu. Oke, alat yang selanjutnya yang disebut dengan mui. Nah, ini mui di setiap wihara biasanya terdapat dua, besar dan yang kecil. Nah, mui ini berfungsi untuk mempercepat dan memperlambat dalam pembacaan parita. Ketika pemimpin puja bakti memukul mui ini dengan cepat, otomatis pembacaan parita akan semakin cepat. Begitu pula ketika dipukul dengan lambat, maka peserta puja bakti juga akan melambat. Nah, mui ini di dalamnya kosong menandakan bahwa pikiran manusia selalu berubah-ubah dan tidak selalu tenang. Selanjutnya saya akan praktekkan bagaimana cara memukul mui dengan benar. Nah, tangan beranjali. Nah, tangan satu berada memegang di atas mui.
Dengarkan bunyi dari MUI. Oke, yang selanjutnya dapat MUI yang kecil. Nah, kalau MUI yang kecil megangnya seperti ini. Nah, ini dipakai ketika seseorang melaksanakan pradaksina, memutari altar atau memutari sebuah objek tertentu. Ini cara memukulnya. Ditaruh di depan dada, tangan seperti ini. Oke. Alat yang selanjutnya yang disebut dengan tance dan heje. Ini yang dinamakan heje, ini yang dinamakan tance. Nah, alat ini dipakai selalu berpasangan. Tance ini mempunyai filsafat manusia harus melihat dirinya sendiri dan memperbaiki setiap kesalahan yang terjadi di dalam dirinya. Nah, makanya untuk memukul tance seperti orang ngaca, selalu di depan muka. Nah, ini begini caranya, teknik pemukulannya. Nah, ini untuk tance. Dan untuk yang selanjutnya adalah heje. Nah, heje ini mempunyai filsafat manusia harus selalu akur agar tercipta sebuah kesatuan yang harmonis. Maka seperti ini untuk pemukulannya. Nah, jadi ketika sudah bertemu langsung diangkat sedikit supaya menimbulkan suara yang nyaring dan harmonis. Saya rasa sudah cukup untuk pembahasan mengenai alat dharma atau faci. Kita ketemu lagi di minggu depan langsung praktek menggunakan faci. Akhir kata dari saya, Namo Sang Hyang Adi Budaya.